Namo Buddhaya, Namo Amitabha, dan salam Indonesia Maju. Hidup adalah misteri, tetapi bukan menjadi misteri kalau hidup juga bermasalah. Mengapa hidup kita bermasalah? Karena ada misteri. Dan apa yang perlu kita selesaikan dari setiap misteri adalah masalah. Ingat ya, hidup adalah misteri. Dan bagaimana misteri itu akan menjadikan masalah? Dan bagaimana menyelesaikan misteri? Apa yang harus diselesaikan? Ya masalahnya. Nah, jadi hari ini saya ingin bercerita tentang kisah daripada perjalanan cincin pernikahan atau cincin kawin ya. Nah, jadi Anda tahu di toko berlian atau di toko emas atau toko apapun yang jual cincin nikah, di sana banyak banget cincin-cincin yang selalu berpasangan. Cincin-cincin ini selalu punya pasangan dan mereka sudah dibikin, dirancang sedemikian rupa supaya siapapun yang beli, ukurannya berapapun dari jari manisnya bisa muat. Dan sehingga mereka, pasangan yang mencarinya akan memperoleh kebahagiaan di hari pernikahannya. Dan kemudian cincin inilah yang akan menghiasi jari manis keduanya. Dan kalau mereka berpegangan tangan, cincin ini juga akan bertemu. Jadi ini adalah satu kisah tentang cincin yang ada di toko perhiasan. Suatu saat, sepasang cincin ini mengatakan kepada teman-temannya yang lain, "Hai teman-teman, kita lihat di sini. Kamu berhiaskan berlian, kamu berhiaskan emas, kamu berhiaskan emas putih, dan kamu macam-macam lah, beda-beda ya jenisnya, dan batu-batunya, permata pun ada banyak jenisnya, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Dan dikatakan, kita semua sekarang bisa berkumpul nih di sini nih saat ini. Tetapi jangan lupa dan jangan bersedia kalau nanti suatu saat kita pasti akan terpisah dari teman-teman kita semua yang ada di sini. Dan ketika kita berpisah, juga jangan pernah menyesal. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa bertemu kembali. Bahkan dengan pasanganmu sendiri, belum tentu bisa saling menemani. Wah, mulai ribut suasana, para cincin-cincin yang lain mulai ribut dan rusuh. Kenapa? Mereka berkata, loh, kenapa kita harus berpisah? Bukannya kita ditakdirkan atau diciptakan bersama? Bukannya kita akan selalu di sini? Bukankah kita akan selalu menghiasi toko ini? Dia bilang, aduh, kalian ini memang belum berpengalaman. Nah, coba kita lihat. Nanti tunggu berapa lama lagi ada cerita-cerita yang berharga dari teman-teman yang baru cincinnya digadein atau dijual kembali ke toko emas atau toko itu. Nah, ketika ada nggak lama kemudian, yes betul, ada cincin yang datang kembali ke toko itu. Dan kemudian mereka dijual kembali setelah dibersihkan, disepuh kembali dan menjadi mengkilat kinclong. Mereka berada di etalase toko tersebut. Dan cincin itu mulai bercerita pada teman-teman yang lain. Halo guys, saya newbie di sini, saya baru nih, tapi saya dulu juga berasal dari toko ini. Nah, akhirnya mulailah cerita itu start diceritakan. Jadi yang satu berkata begini, aduh, kalian masih beruntung ada di sini dengan banyak teman-teman, dan kita semuanya berpasangan, satu sama lainnya saling mendukung, saling menyayangi. Jangan seperti saya, perjalanan hidup saya itu begitu luar biasa. Mengapa? Wah, mulai seru nih yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, waktu itu kami sepasang cincin yang baru digadein itu. Waktu itu kami menganggap seperti kalian, kita akan selalu bersama-sama. Ternyata akhirnya ada customer yang datang dan membeli kami sepasang. Dan ketika kami dibeli, wah, itu adalah masa-masa terindah kami, disimpan dalam kotak yang indah banget. Dan kami selalu berdua dibawa kemana-mana, diboyong kemana-mana, sampai akhirnya kami dibawa ke gereja atau tempat ibadah untuk dilakukan pemberkatan. Dan saat pemberkatan itulah saat pertama kali tiba-tiba kami deg-degan. Kenapa? Karena saat itu kami tiba-tiba dipisah. Satu harus ditaruh di jari manisnya cowok, yang satu ditaruh di jari manisnya cewek.
Saat itulah ketika manusia menikah adalah perpisahan kita. Jadi perpisahan buat cincin adalah ketika manusia menikah. Dan ketika manusia belum menikah atau belum beli, mereka selalu berpasangan di toko. Dan saat mereka mulai diletakkan di jari manis daripada kedua mempelai, ada yang berbicara begini, apa yang sudah dipersatukan jangan dipisahkan oleh manusia. Wah, saat itu kami mendengarnya merasa sangat bahagia sekaligus hancur hatinya. Kenapa? Karena saat mereka menyatu, kami berpisah. Dua cincin ini berpisah dalam tangan dan majikan yang berbeda. Satu majikan laki-laki dan satu majikan perempuan. Tetapi kita semua tahu dan berharap semoga kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh mereka berdua, dan kita akan menemani hari-hari mereka berdua. Hai pasanganku, sekarang kamu akan selalu berada di jari manis di sana dan aku berada di sini. Saat itulah setelah ikrar janji dikatakan, mereka pun pulang ke rumah barunya. Tapi apa yang terjadi? Hanya baru-baru awal-awal saja mereka selalu bertemu di meja makan dan kemudian saling bercerita, dan ketika pasangannya saling menuntun dan bergandengan tangan, akhirnya mereka bertemu sepasang cincin ini. Tapi waktu juga berjalan dengan cepat dan sampai kemudian sang istrinya itu menikah, setelah menikah punya anak, hamil punya anak, dan saat itulah keadaan mulai berbeda. Saat istrinya hamil tua, suaminya sudah jarang lagi datang pulang dengan baik, dan kemudian jaranglah mereka bertemu karena katanya tugas, karena katanya banyak hal yang harus diselesaikan. Dan pasangan cincin yang di tangan jari wanita itu lebih sering mengeluh dan menangis. Kenapa? Karena mereka terpisah jarak dan waktu, dan sampai kemudian anaknya lahir, baru kemudian sang suami juga pulang dan melihat anaknya. Dan saat melihat anaknya lahir ini, apa yang terjadi? Cincin di tangan si istri teriak. Kenapa? Karena di tangan, di jari manis suaminya tidak ada lagi pasangannya. Artinya pasangan itu entah di mana. Karena di tangan jari manis suami sudah tidak ada lagi pasangan cincinnya. Nah, kemudian cincin yang di tangan wanita itu berteriak, "Kemana pasanganku? Mengapa sudah tidak ada lagi di tangan majikan laki-lakiku?" Ternyata setelah sekian lama, cincin yang dipakai oleh laki-laki ini disimpan hanya di dalam lemari. Dan mereka terpisah. Cincin yang dipakai laki-laki ini juga tiap hari menangis dan merindukan. Kenapa aku dipisahkan? Dan kenapa aku tidak bisa bertemu lagi dengan pasanganku? Apa yang terjadi? Dan sejak saat itu, cincin laki-laki itu tidak tahu apa-apa, hidup dalam kotak dan betul-betul tidak mengerti apa-apa. Tetapi cincin yang di tangan wanita ini setiap hari mengenal betul apa itu arti kehidupan, apa itu arti perubahan, apa arti cinta, apa arti cemburu, apa arti perpisahan, apa arti pengkhianatan. Cincin yang berada di jari tangan wanita ini membesarkan anaknya dengan kasih. Cincin ini terus menyertai anak-anaknya. Cincin ini terus membesarkan anak-anaknya karena dia berada di tangan ibu. Tapi tidak demikian dengan cincin yang ada di tangan laki-laki. Entah mengapa, suatu saat akhirnya sang suami tidak lagi pulang ke rumah, tidak lagi memberikan nafkah, dan akhirnya terjadi perpisahan. Di saat itulah tidak ada lagi nafkah yang menghidupi dari sang ibu dan anak-anaknya. Di saat itulah ekonomi semakin sulit. Di saat itulah akhirnya sang istri memutuskan untuk menjual sepasang cincin pernikahannya. Karena sang laki-laki tidak membawa pergi cincin yang ada di lemari. Dan akhirnya dengan berat hati sepasang cincin itu
dijual kembali ke toko awal ketika mereka pertama kali mau menikah. Dan ceritanya sampai di sini. Dan ketika semua cincin yang ada di toko itu mendengarkan cincin yang baru dijual ini, mereka semua bersedih, mereka semua terharu, mereka semua memberikan semangat. Ya, setidaknya kalian akan berkumpul kembali saat ini. Setidaknya kalian sudah tidak lagi dipisahkan. Ya, bagi kami, toko ini adalah istana kami. Toko ini adalah kebahagiaan kami. Manusia tidak menghargai kami, karena selama kami berada di jari jemarinya, kami hanya menjadi saksi bisu perjalanan dan riwayat pernikahan mereka. Tak lama kemudian, datang lagi seorang customer yang ingin menjual kembali cincin nikahnya. Dan sudah dipastikan semua cincin-cincin menanti-nanti. Ada cerita baru apa nih yang dibawa oleh pasangan baru yang dijual kembali? Nah, akhirnya sama seperti cincin sebelumnya, pasangan baru ini juga menceritakan kisahnya. Bagaimana setelah mereka keluar dari toko itu, dan kemudian pemberkatan pernikahan, dan kemudian sepanjang hari hidup mereka penuh selalu kebahagiaan. Kenapa? Mereka selalu bersama-sama di dalam kotak yang sama, di dalam lemari yang sama. Karena pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan tidak pernah menggunakannya kembali setelah pernikahan. Jadi nggak ada cerita apa-apa, dan mereka terus bahagia sepanjang masa sampai akhirnya kembali ke toko perhiasan untuk digadaikan atau untuk dijual kembali. Itu satu kisah. Tak lama kemudian datang lagi ada satu kisah kembali, karena di zaman resesi ternyata banyak yang menjual cincin pernikahannya. Dan kemudian datang satu pasang yang baru datang dijual. Dan mereka mengatakan, aduh, betapa sedihnya kami harus kembali ke toko ini. Loh, mengapa? Ya, karena sangat sungguh terpaksa sekali majikan kami yang baik banget, yang betul-betul saling menyayangi, saling mencintai seumur hidup mereka, harus terpaksa menggadaikan kami dan memisahkan kami dari mereka, tetapi menggabungkan kami di sini kembali bersama kalian. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, inilah kisah mereka, berbeda dengan dua cerita yang sebelumnya. Cincin pernikahan ini dengan penuh haru bercerita betapa mereka merasakan apa itu cinta, apa itu pengorbanan, apa itu kasih sayang, apa itu sesuatu yang saling mendorong, saling menyemangati. Dan yang paling mereka lakukan adalah kami sangat bahagia sekali ketika mereka berdoa, karena saat mereka berdoa, tangan suaminya menggenggam tangan istrinya dan mereka berdoa bersama-sama. Saat itulah kami bersatu di dalam doa, dan kami bisa berkumpul dengan pasangan di saat mereka berdoa. Di tengah doanya kami merasakan suatu hal yang berbeda, atmosfer kehidupan, atmosfer semangat, atmosfer kasih sayang. Mengapa? Karena mereka, majikan kami, adalah sosok yang penuh cinta, sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang saling mengasihi dan menyayangi. Bahkan dari tangan-tangan kami, ya tangan di jarinya ini, mereka sering menolong orang lain, sering membantu orang lain, sering ke panti asuhan, sering ke panti jompo, dengan tangannya menyelami orang-orang lain, mendoakan orang lain, dan kemudian tangan mereka itu betul-betul bisa memandikan orang tuanya sendiri, merawat orang tuanya sendiri. Tangan kami ini tangan yang penuh cinta. Tapi sayang, waktu berlalu dan mereka kesulitan keuangan. Karena cinta tidak bisa membeli segalanya, dan cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi uang juga dibutuhkan untuk kehidupan. Kami terpaksa harus dijual kembali supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan. Saat mereka suka bantu orang, saat mereka suka memberikan pelayanan, saat mereka suka menolong banyak orang,
kami merasa bahagia, tapi kami saat ini sedih. Kenapa? Di saat mereka jatuh, di saat mereka butuh uang, di saat mereka membutuhkan uluran bantuan tangan, tidak ada teman-teman mereka yang membantu mereka. Dan kami harus sedih karena kami harus digadaikan kembali dan dijual kembali supaya mereka bisa bertahan hidup. Disinilah arti pengorbanan, disinilah arti ketulusan, disinilah arti semangat. Anda tahu di dalam Buddhis ada cerita Anathapindika, seorang saudagar kaya yang bahkan bisa menutupi Pangeran Jeta punya hutan, punya kebunnya, dibeli dengan ditutupi dengan emas. Dan kita tahu Anathapindika dalam hidupnya juga pernah jatuh bangkrut sampai ditinggalkan semuanya. Dia tidak punya apa-apa. Persis cerita Ayub yang ada di Alkitab. Tapi kemudian dengan semangat doa dan penuh perjuangan, mereka berdua bisa bangkit kembali. Karena Tuhan atau para malaikat, para Buddha, para dewa tidak pernah tutup mata. Mereka selalu menolong siapa yang penuh keyakinan akan kehidupan. Dan dari situlah kita lihat bahwa mereka bisa berjuang untuk bangkit kembali. Semoga pemilik cincin yang ini suatu saat juga akan memperoleh orang baik dan memperoleh kesempatan rezeki yang mengalir sehingga mereka bisa membeli kami kembali. Ini harapan dari sepasang cincin yang ketiga, bahwa mereka adalah saksi dari kebaikan, mereka adalah saksi dari cinta, mereka adalah saksi dari kasih sayang. Dan selama seumur hidup mereka terpisah karena dipakai di jari masing-masing, tidak bertemu kembali di lemari dan di dalam kotak yang itu-itu saja. Tapi akhirnya sekarang mereka bertemu dan bersama. Tapi dikatakan, saat kami berpisah, kami tidak berduka, tapi kami itu saling menyemangati satu sama lain, karena setiap pagi hari tangan-tangan yang indah selalu membuat kami bersatu. Dan setiap kami berdoa, kami juga selalu bersama berdoa, dan tangan-tangan yang indah membuat kami bersatu. Inilah renungan yang terindah dari cincin yang ketiga. Tak lama berselang datang seorang customer yang ingin membeli cincin yang baru. Dan dipilihlah cincin mata berlian yang paling mahal di toko itu. Cincin ini sangat bangga sekali. Dia akhirnya harus meninggalkan toko itu karena dialah yang terbaik selama ini. Selama dia berada di dalam toko, dia selalu merasa sombong, merasa angkuh bahwa dia adalah yang paling terindah dari segala jenis permata yang ada di toko itu. Dan cincin itu berlapiskan banyak sekali hal yang mahal ya tentunya barangnya. Dan akhirnya dia berangkat dengan pasangan kekasihnya untuk menuju ke tempat yang baru. Tak lama kemudian berselang, dia pun kembali ke toko tersebut. Dan yang lain heran, kenapa dia kembali? Padahal dia yang paling indah, paling beautiful, paling luar biasa. Dan sepertinya customernya juga sosok yang luar biasa. Dia kembali ke toko itu dan menangis tersenduh-senduh. Kenapa? Jangan pernah menilai kehidupan dengan uang. Jangan pernah melihat kamu adalah yang terunggul. Jangan pernah merasakan kamu adalah yang termahal, terhebat, teristimewa. Kenapa? Nasibku tidak sama dengan 3 cincin yang kembali yang tadi, 3 pasang cincin yang kembali yang sudah diceritakan. Wah, mereka bingung. Kenapa ya? Ada apa? Dan akhirnya dia bercerita. Waktu kami keluar dari toko ini, benar kami sangat bahagia dan merindukan. Cerita apa sih yang akan kami alami kemudian? Apa jadinya? Belum berselang berapa hari saja, pasangan itu sudah marah-marah. Pasangan itu sudah ribut. Pasangan itu sudah emosi. Kenapa harus emosi? Karena sang lelaki merasa ditipu. Karena sang lelaki merasa dibohongi. Gadis yang selama ini dia pikir masih gadis ternyata sudah bukan. Dan pasangan itu melemparkan cincin nikahnya ke dalam tong sampah.
sambil meninggalkan semuanya dan mengusir pasangan. Maka hari ini aku pulang sendirian. Pasanganku tidak tahu ada berada di mana. Mungkin ada di tengah onggokan tukang sampah yang berbahagia melihat ada cincin yang dilempar di tong sampah. Mungkin sekarang dipakai oleh tukang sampah yang berbahagia menemukan permata yang begitu indah. Tapi aku harus kembali ke toko ini sendirian. Tidak ada apa-apa. Karena ternyata kejujuran lebih mahal daripada segalanya. Di zaman ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Di zaman ini kita juga tidak tahu siapa pasangan hidup kita. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu adalah bagian dari hidupmu. Itu adalah jodohmu. Itu adalah kondisi yang harus kau jalani. Para cincin ini tertegun. Para cincin ini akhirnya menyadari bahwa nasib mereka waktu dibuat sama. Dan ketika mereka berada di dalam toko perhiasan, mereka semua merasa sama. Tapi ketika sudah keluar, nasib mereka tidak sama. Cincin adalah benda mati. Dia tidak bisa berbicara. Dia juga tidak bisa merasa. Tapi cerita saya ini membuat cincin itu hidup dan cincin itu bisa berbicara. Saudaraku, teman-teman dan sekalian, pernah nggak kalian dengarkan apa cerita dari cincin pernikahanmu? Tentu bagi yang sudah menikah ya. Kalian belum menikah, ya bermimpilah mempunyai cincin pernikahan yang selalu menghiasi jari-jari manismu. Bila saat ini kalian tidak menemukan cincin di tengah-tengah jari manismu, pakailah dia kembali, kecuali sudah kesempitan. Kalau kesempitan mendingan ditukar saja, tukar tambah ya. Nah, karena arti dari pernikahan itu sendiri, arti dari cincin itu sendiri adalah mengikat dua orang menjadi satu. Apa yang diikat? Kesetiaan, janji, dan pengorbanan. Rasa sayang, cinta kasih, dan tautan. Itu adalah cincin yang mengikat Anda. Yang waktu disampaikan saat mereka menghiasi jari-jari Anda penuh dengan firman, penuh dengan sutra, penuh dengan khotbah, penuh dengan ketulusan dan air mata. Saat Anda bernamaskara atau bersujud atau memeluk orang tuamu ketika pernikahan terjadi, berapa banyak air mata yang mengalir di sana? Apakah air mata kebahagiaan itu akan berubah menjadi air mata penderitaan setelah kalian menikah? Tidak ada yang tahu jawabannya, dan masing-masing punya misterinya sendiri. Jadi dari awal saya sudah katakan, hidup adalah misteri. Misteri adalah masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah? Yaitu carilah apa misterinya. Carilah jawaban dari semua masalahmu. Dan hidup ini bukan misteri, karena yang bikin misteri adalah dirimu sendiri. Terima kasih atas kesampaian daripada cerita cincin-cincin ini. Mungkin bisa membuat renungan bagi cincin-cincin yang lain yang mungkin sekarang berada di lemari pakaianmu, mungkin sekarang berada di safety box di bank, mungkin sedang berada di jari manismu, mungkin sedang berada di tempat pelelangan, mungkin sedang berada di rumah sakit, mungkin sedang berada di kuburan. Tidak ada yang tahu, dan semua misteri ini biarlah tetap menjadi misteri. Terima kasih, salam sejahtera, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua cincin di dunia berbahagia, bahwa lingkaran adalah awal yang tiada awal dan tiada akhir. Itu adalah perenungan daripada kita, bahwa hidup ini terus bergulir, dan jadikan segala sesuatu itu sebaik mungkin, sempurna seperti lingkaran. Terima kasih. Namo Buddhaya. Amitabha. Goodbye.